Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah manajemen keuangan 1 pada pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan kali ini akan membahas likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang disusun oleh saya sendiri, Pak Masrui, dengan rekan saya, Bapak Reza Yasin. Oke, pendahuluan di sini, kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak atau stakeholders seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, atau broker, pemerintah, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, di sini apa sih yang mau kita pelajarin? Yang pertama, kita akan mempelajari likuiditas, di mana likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesegera mungkin. Mungkin misalkan seperti contoh ya, saya kan pernah di perbankan, setiap hari itu perbankan membutuhkan likuiditas untuk sebagai modal agar memenuhi kewajibannya. Jadi, agar dia bisa memberikan uang kepada nasabahnya apabila nasabah ingin tarik 100 juta, 200 juta. Nah, itu kan perbankan membutuhkan modal dan dia mendapatkan itu dari likuiditas. Nah, likuiditasnya itu setiap perbankan itu bisa sampai sehari 1,5 M atau sampai 3 M per harinya seperti itu. Nah, likuiditas ini didapat bisa dari bank lain seperti itu atau bisa dari adanya setoran-setoran tunai dari nasabahnya. Lalu yang kedua kita akan mempelajari solvabilitas, di mana solvabilitas ini kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dan jangka panjang pada saat likuidasi. Jadi kalau solvabilitas tidak hanya jangka pendek saja, tapi dia jangka panjang juga. Sedangkan kalau rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Oke, rasio likuiditas. Di sini ada current ratio, di mana current ratio di sini berarti aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Current ratio di sini atau biasa disebut dengan working capital ratio berarti merupakan perbandingan antara aktiva lancar atau current aset dengan utang lancar atau current liabilities. Ini equation-nya teman-teman lihat current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Current ratio tinggi mengindikasikan adanya jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun current ratio terlalu tinggi berpengaruh negatif terhadap laba karena banyak dana idle atau banyaknya dana diam seperti itu. Nah, sebagai contoh, jika PT Sukses Penerbangan mempunyai aktiva lancar sebesar Rp50.900.000 dan hutang lancar Rp15.550.000, berapakah nilai current rasio perusahaan dan berapa jumlah kas yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lancar? Current rasio berarti kan tadi ya rumusnya aktiva lancar, diketahui di sini aktiva lancarnya 50.900 dibagi dengan hutangnya 15.500 dikali 100. Maka current rasionya 327% atau 3,27. Current rasio sebesar 3,27 atau 327%, artinya kewajiban jangka pendek sebesar Rp1 ini ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sejumlah Rp3,27. Jadi setiap Rp1 ditanggung sebesar 3,27 ya oleh aktiva lancarnya. Oke, cara memperbesar rasio likuiditas. Di sini ada di sektor aktiva lancar, yaitu dengan cara menambahkan aktiva lancar, ada dengan menjual aktiva tetap, menambah modal sendiri, menambah utang jangka panjang. Di sini menjual aktiva tetap ya kayak fixed asset, terus menambah modal sendiri, lalu menambahkan utang jangka panjang kayak obligasi kayak gitu. Lalu di sektor utang lancar atau mengurangi utang lancar. Kalau yang tadi menambah, kalau yang ini mengurangi dengan cara menjual aktiva tetap sama dan menambah modal sendiri lalu menambahkan utang jangka panjang. Tapi caranya dengan ini untuk mengurangi ya, untuk mengurangi utang lancar. Kalau yang tadi untuk menambah aktiva lancar. Nah, lanjut ke solvabilitas. Kemungkinan yang dialami perusahaan dalam hubungannya dengan likuiditas ya, kalau solvabilitas. Nah, di sini
Perusahaan liquid tapi insolvable, berarti dia tidak segera dalam keadaan kesukaran finansial, tetapi masih dapat bekerja dengan baik sehingga dapat memperbaiki solvabilitasnya. Lalu ada perusahaan liquid dan solvable, berarti perusahaan dalam kondisi prima. Ini yang bagus ya. Lalu ada perusahaan yang solvable atau solvabilitas ini, tapi dia liquid. Berarti perusahaan bisa mengalami kesukaran finansial sementara. Terus tidak dalam waktu yang lama kalau ini ya, karena kan dia perusahaan solvable tapi tidak tapi illiquid maksudnya, bukan liquid tapi dia illiquid. Seperti itu kebalikannya dari liquid. Lalu di sini perusahaan yang insolvable dan illiquid berarti pada suatu saat akan mengalami kesukaran finansial. Jadi kalau dia perusahaan yang liquid tapi insolvable, dia kesukaran finansial tapi masih dapat bekerja dengan baik. Tapi kalau perusahaannya liquid dan solvable, dia prima ya, ini yang bagus ini. Lalu kalau dia solvable tapi illiquid, dia akan mengalami kesukaran finansial tapi dalam bentuk sementara. Nah, terus kalau perusahaannya insolvable dan dia illiquid, berarti dia akan mengalami kesukaran pada jangka panjang. Jadi udah bangkrut gitu. Oke, kalau solvabilitas di sini suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva atau total aset, tetapi tidak termasuk intangible assets dengan jumlah utang, jangka pendek dan jangka panjang. Cara lain adalah dengan membandingkan modal sendiri, net worth dengan jumlah utang. Nah, contohnya di sini ada jumlah aktiva atau kekayaannya 450.000, jumlah utang Rp300.000, excess value daripada aktiva di atas utang seluruhnya itu 150, berarti solvabilitasnya 150 dibagi dengan 300 dibagi jumlah utang dikali 100 sama dengan 50% dari jumlah utang. Maka apabila perusahaan menambah utang 150.000, maka sekarang keadaannya itu aktivanya berarti yang tadinya 400 ditambah 150 sehingga 600. Dan jumlah utangnya yang tadinya 300 ditambah 150 menjadi 450. Nilai lebihnya yaitu 150.000. Berdasarkan hasil di atas, nilai lebih atau kekayaan bersih adalah angka absolut yang tidak berubah dan tetap, yaitu sebesar 150.000 walaupun diadakan tambahan hutang. Berarti kan tadi 600 dibagi 650 kali 100% berarti 1,33 dibaca dengan 1,33 berbanding dengan 1. Dan kalau kelebihannya dari atas utang ini atau nilai bersih berarti 150 ya, ini nilai lebih dibagi dengan jumlah utang dikali 100%, hasilnya 1/3 atau 1 dibanding 3. Nah, cara mempertinggi solvabilitas. Nah, biar solvabilitasnya biar tinggi, berarti dia harus menambah aktiva tanpa menambah utang atau menambah aktiva relatif lebih besar daripada tambahan utang. Jadi di sini aktivanya harus lebih banyak. Kayak gitu ya. Jangan sampai utangnya lebih tinggi seperti itu. Mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi utang relatif lebih besar daripada berkurangnya aktiva, atau bisa juga utangnya dikurangin biar daripada berkurangnya aktiva seperti itu. Nah, kita lanjut ke rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Jadi kalau ini semua modal ya. Terus rentabilitas berarti rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Rentabilitas dibagi menjadi dua ya, ini teman-teman, ada earning power atau rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri atau return on equity. Di mana rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba usaha dengan semua modal. Tapi kalau yang return on equity atau ROE ini berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan modalnya sendiri. Kalau ini modalnya sendiri, tapi kalau yang earning power tadi semua modal. Nah, rumusnya kalau untuk RE atau EP ini, laba usaha dibagi dengan modal sendiri tambah modal asing dikali 100%. Jadi dia nggak hanya modal sendiri, tapi ada modal asing. Tapi kalau ROE berarti earning-nya dibagi dengan MS, di sini modal sendiri dikali 100%. Kalau ini tidak ada tambahan dengan modal asing. Nah, ROE di sini ya akan digunakan sebagai pertimbangan bila perusahaan akan menambahkan dana. Jadi di sini diasumsikan dia bingung ya perusahaan ini mau menggunakan modal asing atau modal sendiri. Kalau ROE ini kan lebih ke modal sendiri. Membandingkan RE tadi ya,
dengan tingkat bunga yang berlaku, lalu RE lebih besar dari TB atau total bunganya, maka penambahan modal asing diperbolehkan. Tapi kalau RE-nya kurang dari TB, maka penambahan modal asing tidak diperbolehkan. Nah, di sini cara menaikkan RE dengan mengetahui faktor-faktor yang menentukannya. Tadi ya, RE tadi kan rentabilitas ekonomi, caranya begini. Profit margin atau PM yaitu perbandingan net operating income, laba usaha dengan net sales penjualan yang dinyatakan dalam persentase laba usaha. Di sini profit margin berarti sama dengan laba usaha dibagi dengan penjualan dikali 100. Sedangkan kalau aset turnover adalah kecepatan berputarnya total aktiva operating asset dalam suatu periode tertentu. Di sini rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Berarti faktor yang menentukannya kalau mau naikin si RE tadi ada dua dengan PM dan aset turnover. Contohnya ini untuk rentabilitas, suatu perusahaan selama 2 tahun punya net sales besar 100.000, jumlah modal kekayaannya digunakan perusahaan itu 50.000, selama 2 tahun menghasilkan laba atau net operating income-nya 5.000, berapa rentabilitasnya atau earning power-nya? Tadi ditanyain berapa RE-nya, berarti kan tadi ya, profit margin berarti 5.000 dibagi 100.000 hasil 5%, operating asset turnover-nya berarti 100.000 dibagi dengan 50.000 ini dibagi 50, hasilnya 2. Nah, berarti earning power-nya 5% ini dikali 2, si EP itu. Hasilnya 10%. Ini ya rumusnya ya, teman-teman. Oke. Lalu ada lagi contoh soal nih, PT Furnitur Abadi beroperasi dengan total modal 25 juta. Labanya 10 juta dan hutang yang akan digunakan 10 juta dengan bunga 15% dan pajaknya 10%. Hitung rentabilitas ekonomi dan modal sendiri. Dihitung RE-nya, sini tadi ya 10 juta dibagi 25 juta, di mana laba dibagi dengan total modal dikali 100 yaitu 40%. Dan menghitung laba bersih berarti laba usaha dikurangi bunga modal asing tadi, BM tadi ya, BMA tadi 10 juta dikurangin dengan 15% ini dikali dengan 10 juta. Hasilnya 8,5. Kalau untuk pajak berarti 10% sama dengan 8,5-nya min 10% dikali 8,5 hasilnya 7650. Jadi rentabilitasnya yaitu 7650 ini yang udah setelah dipotong pajak ya, dibagi dengan 15 juta, 15 juta dikali 100%. Hasilnya yaitu 51%. Oke, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri, pengaruh dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan asing, secara teoritis dapat dikatakan semakin tinggi CRE itu, penggunaan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas modal sendiri. Jadi kalau tinggi RE-nya maka akan menaikkan si rentabilitas modal sendiri. Sini ya, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri, teman-teman bisa lihat, besar rentabilitas modal sendiri, selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi, juga dipengaruhi oleh rasio utang, lalu dipengaruhi di sini terhadap rentabilitas modal sendiri selalu positif ya, berarti semakin besar RE, maka akan mengakibatkan si RS itu semakin besar, si modal sendirinya, rentabilitas modal sendiri makin besar. Terus kalau pengaruh rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat positif atau negatif atau tidak mempunyai pengaruh, lalu bisa juga mengakibatkan makin besar rentabilitas modal sendiri kalau pengaruhnya positif. Oke, sekian untuk penjelasan saya tentang rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Teman-teman apabila masih bingung atau masih belum paham bisa ditanyakan ke saya atau bisa dengan membaca buku sumbernya yang Bambang Rianto itu tentang dasar-dasar pembelanjaan di bab 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.